Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenek Yora atau biasa dipanggil Bunda Denisa. Dan ini anak saya bernama Denisa atau Khairunisa. ya, kami dari TK Nurul Salam Al-Ghifari akan membacakan buku tentang lingkungan. Disimak ya video dari kami. Nah, Denisa sudah siap dibacakan buku sama Bunda? Sudah. Nah, ini judulnya adalah Aku Pahlawan Lingkungan, diterbitkan oleh PT Erlangga for Kids. Nah, penulisnya adalah Haji Emadeti Permanawati dan juga Insinyur Neni Utami. Nah, ilustrator oleh Meliana Dewi. Nah, Dedek mau gak jadi pahlawan lingkungan? Mau. Kira-kira pahlawan lingkungan itu apa ya? Pahlawan lingkungan itu yang jaga kebersihan. Dan kebersihan. Nah, biar lebih tahu tentang apa itu pahlawan lingkungan, kita baca dari buku ini, oke? Oke. Nah, sip-sip. Nah, sebelum kita membaca, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tutut. Setelah mandi di sore hari, Adi bermain kereta api kesukaannya. Ia senang dengan kereta api. Bunga, kakaknya, Adi, sedang asyik membaca buku. Ia membaca buku kesukaannya. Dek, coba lihat ini. Pohon jambu ini banyak buahnya, kata Bunga sambil menunjuk ke buku yang sedang dibacanya. Wah, jambunya merah-merah, ucap Adi sambil menunjuk ke buku milik Bunga. Hei, jangan pegang buku kakak. Tanganmu masih pegang makanan. Habiskan makananmu, lalu cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah bersih, baru boleh pegang bukuku, ucap Bunga dengan tegas. Adi segera menuju wastafel untuk mencuci tangannya. Kok makanannya nggak dibuang ke tong sampah? Belum ya. Nah, Adi, sampahnya dibuang ke tempat sampah dong. Remah-remah makanan ini bisa mengundang semut datang, ucap Bunga. Maaf ya kak, dibereskan, kata Adi. Maaf kak. Adi akan memasukkan bekas bungkus makanan ke tempat sampah warna hijau. Namun Bunga melarangnya. Adi, tempat sampahnya bukan yang itu. Tempat sampah warna hijau untuk sampah yang mudah busuk. Kalau yang ini untuk sampah yang sulit busuk. Jelas Kak Bunga? Bungkus ini juga ya Kak. Kita perlu mengenal 3 jenis sampah sebelum kita membuang sampah pada tempat sampah. Tempat sampah ada 3 warna. Yang hijau. Terus? Sama yang kuning. Yang merah. Merah. Udah jelaskan ya? Ya, merah. Ya, jangan lihat ke sini. Warna kuning untuk sampah non-organik atau sampah yang sulit terurai seperti apa ini? Plastik, kaleng, botol, dan sejenisnya ya. Kayak botol. Nah, ini botol ya. Ini kresek. Kresek, betul. Kresek juga terbuat dari plastik ya. Nah, warna hijau untuk sampah organik. Sampah apa? Organik. Atau sampah. Nah, ini nanti dijelaskan sebentar ya. Atau sampah yang mudah terurai. Kalau ini? Seperti apa sampah yang mudah terurai, Dek? Daun, kulit buah, potongan sayur, dan sejenisnya. Bukan Ini yang satu lagi, merah. Merah itu untuk sampah yang berbahaya. Ada racunnya seperti bahan kimia, botol bekas kemasan cairan kimia, pecahan kaca, baterai, hingga alat elektronik. Tempat sampah ini dapat menghindari bahaya dari petugas atau orang lain deh, gitu. Keesokan paginya, Adi dan Bunga berangkat ke sekolah. Bunga mengambil tempat makan dan tempat minum yang diletakkan di meja makan. Kita bawa tempat makan dan tempat minum ini ya, ajak Bunga. Kenapa kita bawa bekal ini, Kak? Tasku jadi berat. Kak, aku mau jajan saja, Kak, kata Adi. Kenapa, Kak? Adi, selain membawa bekal dari rumah itu lebih sehat, kita juga dapat mengurangi sampah. Bungkus makanan, jelas Bunga. Sepanjang perjalanan menuju sekolah, Adi dan Bunga melihat banyak orang membuang sampah sembarangan. Air di selokan itu kok bisa sampai ke jalanan sih, Kak? Tanya Adi dengan kesal. Iya, banyak yang buang sampah sembarangan sehingga selokan menjadi tersumbat, ucap Bunga. Lihat sampah ini. Kak, lihat orang itu membuang sampah dari mobil seenaknya. Ini juga banyak sampah, botol-botol bekas. Itu juga, tunjuk Adi. Sayang sekali ya, banyak orang tidak sadar dampaknya.
teman-temannya. Ucap Bunga kesal deh. Sesampainya di sekolah, Bunga berpesan, "Dek, nanti kasih tahu teman-teman ya untuk membuang sampah sesuai jenis sampah ke tempatnya." "Siap, Kak Bunga," seru Adi. Sebelum pelajaran dimulai, Adi mulai berbicara di depan kelas. "Teman-teman, aku ingin mengajak kalian untuk membuang sampah sesuai jenisnya. Kalian bisa membuang sampah sesuai warna tempat sampah yang telah disediakan oleh sekolah ini," jelas Adi. "Untuk sampah yang mudah membusuk, daun, sayuran, buah-buahan, sampah makanan, dan sejenisnya bisa dibuang di tempat sampah berwarna hijau. Untuk sampah yang sulit membusuk, seperti botol minuman kemasan, plastik, bungkus jajanan, dan sejenisnya bisa dibuang di tempat sampah berwarna kuning. Sedangkan tempat sampah berwarna merah bisa membuang sampah yang beracun dan berbahaya, seperti obat serangga atau batai." Ada yang tanya deh, "Adi, kalau daun dan bekas makanan busuk, bukannya jadi bau ya?" tanya Benny. "Nggak apa, nanti sampahnya akan hancur dan bisa menjadi pupuk kompos." Kelompok apa itu? Pupuk kompos ya, pupuk alami ya. Setelah penjelasan di kelas tadi, Adi mengajak teman-temannya untuk peduli terhadap lingkungan. Adi mengajak teman-temannya untuk memungut sampah dan memilah sampah di lingkungan sekolah. "Teman-teman, ayo kita kumpulkan sampah dan buang di tempat sampah yang tepat. Sudah siap, teman-teman?" Ajak Adi. "Siap," seru teman-temannya dengan semangat. "Siapa yang mau jadi pahlawan lingkungan?" tanya Adi. "Aku," ucap Jaka. "Aku siap," ucap Benny. Begitu. Wah, seru sekali ya jadi pahlawan lingkungan. Jadilah pahlawan lingkungan. Tidak perlu punya kekuatan super untuk menjadi pahlawan lingkungan. Kamu hanya perlu 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Memilah sampah ya. 3. Mengurangi sampah dengan membawa tempat makan dan tempat minum. Yang 4. Mendaur ulang sampah. 5. Membuat pupuk dari sampah yang mudah busuk ya. Dadah, sampai bertemu lagi. Teman-teman, ayo kita menjaga lingkungan. Semoga kita bisa menjadi pahlawan lingkungan. Dadah. Dadah.